Oke guys, hari ini kita coba masuk bab baru yang kita sebut dengan nama aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Untuk memahami nilai konsep tersebut, kamu harus jelas dulu tentang nilai per unit dan nilai-nilai keseluruhan. Nilai-nilai per unit artinya nilai-nilai per buah, kan begitu ya. Nilai keseluruhan tentunya adalah semua yang akan kamu beli, yang akan kamu bawa pulang. Nah, itu nilai-nilai keseluruhan. Jadi boleh lebih gampangnya adalah nilai satuan, satunya lagi adalah nilai total. Oke, seharusnya Anda bisa lah menghitung tentang hal-hal seperti itu. Contoh latihan 6.1. Jika harga sebuah buku adalah 13, tentukan berapa harga 13 buah buku. Nah, tinggal menghitung kan begitu ya. Nah, harusnya tidak ada masalah. Halaman 160 tentang latihan 6.1. Saya tinggal. Laba, untung atau rugi. Nah, laba sering sebut untung ataupun rugi. Oke, laba adalah kondisi di mana seseorang telah membeli barang. Setelah itu dia menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi atau lebih besar. Maka dia mendapatkan selisih. Selisihnya itu adalah untung. Jelas ya? Yang namanya untung itu adalah harga jualnya harus dikurang dengan harga belinya dan kamu dapat bilangan positif di sini. Untung adalah harga jual dikurang harga beli. Tetapi kalau kejadiannya terbalik atau kita sebut dengan nama rugi, dia beli dengan harga yang lebih besar, dia jual dengan harga yang lebih murah. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, untung, laba, dan rugi. Pertanyaannya adalah bagaimana persentase untung dan ruginya. Jadi orang biasanya mau tahu, berapa persen nih kamu untung, berapa persen kamu rugi, ya kan? Karena orang jarang sekali mau memberikan jawaban angkanya gitu. Mereka menutupinya dengan persen. Saya rugi 10% gitu ya. Dia nggak tahu 10% itu sudah lumayan besar, ya kan? Jadi persen untung itu adalah untungnya dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Itu adalah persen untung. Persen rugi juga sama. Untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Oke. Jelas ya? Next, latihan 6.2. Ada 4 soal saja, harusnya tidak jadi masalah. Berikutnya adalah rabat, bruto, tara, dan neto. Rabat itu artinya diskon. Nah, ini mama-mama biasanya senang ini kalau ketemu dengan kata-kata diskon. Ya, kalau ada diskon. Contoh PR kalian saya diskon 100%. Nah, ini udah pasti semuanya senang. Diskon 100% artinya Anda tidak perlu mengerjakan apapun. Kan begitu ya? Anda membeli barang katanya diskon 100%. Itu artinya Anda tinggal bawa pulang alias gratis. Ya, itu tentang rabat. Bruto, tara, dan neto artinya gini. Ini kadang-kadang ada seperti ini ya. Contoh aqua. Botol aqua kalau kamu buat dia ke dalam beberapa wadah, apalagi wadah yang terbuka, misalkan kamu masukin 1 liter air, belum tentu setelah beberapa jam kemudian itu tetap 1 liter. Kenapa? Kalau wadah apalagi terbuka, otomatis akan terjadi penguapan. Kalau cairan itu biasanya akan menguap, ya kan? Apalagi kondisi kalau panas, ya. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi ada bruto, tara, dan neto. Ini yang paling sering kita ketemukan adalah di dalam misalkan pembelian barang menggunakan goni. Contoh beras. Anda beli beras yang 100 kg, ya kan, dengan goni yang cukup besar. Goninya itu aja sudah punya beban sendiri, kan begitu. Beda dengan plastik kecil ya. Plastik kecil itu bebannya kecil banget gitu, sampai ditimbang pun tak muncul apa-apa, kan begitu ya. Jadi di sini ini untuk beban yang besar tadi. 100 kg punya beras, kalau ditimbang bersama dengan goni-goninya, itu dapat 100 kg pas. Tapi kalau Anda timbang tidak bersama goninya, contoh Anda
Anda bungkus lagi keluar ya, 1 kilo terus menerus menggunakan plastik yang lebih kecil, Anda nggak akan pernah mendapatkan yang 100 bungkusan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan 100 kg penuh. Karena itu 100 kg itu adalah bruto. Oke, goninya itu adalah tara. Berat yang kamu dapatkan aslinya itu namanya neto. Jadi neto sering disebut dengan nama berat bersih. Oke, latihan 6.3 cuman 3 soal saja. Seharusnya tidak jadi masalah ya. Nanti kamu coba mengerjakan. Ya, jadi tadi latihan 1 cuman 3 soal. Latihan 2 cuman 4 soal, latihan 3 cuman 3 soal, berarti masih 10. Tanggung, saya kasih satu lagi untuk pajak dan bunga tunggal. Pajak artinya Anda menghitung yang namanya penambahan harga. Contoh, Anda beli apa ini dia bilang? Dia dapat 16 juta rupiah hadiah, kena pajak 20%. Kalau dia dapat hadiah dan kena pajak, otomatis uang yang akan dia dapatkan itu akan lebih sedikit. Ya kan, 16 juta kali 20% itu dapat 3,2 juta. Yang akan dia bawa pulang hanyalah 12.800.000. Bagi Anda yang sering makan di restoran, itu seringkali Anda makan harga 100.000, Anda harus membayar 110.000. Kenapa? Anda kena pajak 10%. Biasanya untuk makanan seperti itu. Oke, bunga ini bagi orang yang suka menabung di bank. Ya, di halaman 167, bunga per bulan dan bunga per tahun. Ada rumusnya tuh. Jumlah hari menabung bagi jumlah hari dalam sebulan kali persen bunga per bulan kali dengan modalnya bunga per tahun. Kira-kira seperti itu. Saya coba nih. Bunga bank ditetapkan 24% setahun. Tentukan besar bunga selama 6 bulan. 6 bulan itu setengah tahun. Berarti dia hanya akan mendapat 12%. Oke. Jadi latihan kalian sampai latihan 6.3. Terima kasih.